Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun talas dicampur nasi ketan. Ngejawab salamnya mani lemes pisang. Dereng mangan ki dereng pada baik karo kulo. Maaf Bu, Pak, daun salam jangan dicampuri kentang, lemes mikirin mudah-mudahan yang punya utang cepet kebayar, yang aminnya gede ketahuan gede, tenaga neng. Sebenarnya saya bingung, baru pertama kali silaturahmi ke Indramayu pakai bahasa Jawa. Sebenarnya saya bahasa Sunda, cuma yang namanya lughah itu al-fadlu yu'abbaru biha kullu qaumin an maqasidihim. Bahasa itu satu ibarat yang dilontarkan oleh satu kaum dengan maksudnya dan dengan tujuannya. Orang Sunda bilang makan ngedak, tuang, jajablok, babado, lolodo. Orang Jawa bilang makan obok, mangan, wis mangan malah udah enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kompak, kagak mau ada yang dibilang punya utang lagi nih. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana min ibadihi li adai afdalil ibadat wa kayfiyati iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardina was samawat, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul ayati wal mu'jizat, salatan wa salaman daimaini ila yaumil kiamat. Amma ba'du, amma ba'di wajib jaiz mumtani inda ahli sorfi aymah mayaku min syai'in ba'da basmalah walhamdalah wassalati wassalami ala man dhukir fa'akulu lakum ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Nah, kalau tadi ada yang belajar metode belajar cepat, metode pembaca kitab kuning, kalau ada di sini belajar cepat mencari jodoh, saya ikutan. Tenang kan deh, mau ikutan kan? Sampun dilatih dereng kasihan deh lo. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
Wa qala Nabiyyu Muhammad man hafadha sunnati fa arsalallahu arba'a ila akhir hadis. Wa qala al-ulama fi kitabih la yusabu dzakirun ala dzikrihi illa idza arafa ma'nah bi khilafil Qur'an fa yusabu qari'uhu mutlaqan nabbahul qayyubi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil niki make bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia apa bahasa Inggris campur sari. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, the Lord of the world, the Master of the day after, the King of the King, he has no partner in this universe. Ngerti kagak? Jangan ngomong aja. Kalau neng-neng cantik yang dua yang tiga ini maka ngerti kayaknya ya. Dari tadi ngomongnya bahasa Inggris mulu. Betul. Kayaknya kunci Inggris juga punya. Nah saya bawa satu tapi nggak keras. Bukan kunci Inggris itu mah kunci buat membuka anak. Tapi belum punya gemboknya, baru punya kuncinya. Doain ya mudah-mudahan. Amin. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, asatidil kiram, wabil khusus pengasuh pendiri pondok pesantren I'anatul Mubtadi'in, yaitu Pemirsa Kiai Haji Maksudi Rafi'i marfu'. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau. Ini aminnya kurang kenceng apa kurang makan apa belum dikasih makan gue? Masa ngedoain Kiai kayak mono? Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal. Kehidupannya diberkahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhin dari kesusah dan kebingung. Amin ya Allah ya Rabbal. Dijadikan turunannya soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus oge apa oge? Tahu oge enggak? Enggak ya. Wabil khusus juga kersaknya Kiai Haji Amanil Lutfi. Untung yang dereng kenalan. Mudah-mudahan kita doakan pula kiai kita panjang umur, berkah, ditambah-tambah kemanfaatan ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ditambah pula apa itu? Ditambah pula istiqomahnya. Ada kagak istrinya? Kalau ada ini dibabuk saya ini. Mudah-mudahan istiqomahnya tambah hari demi hari. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus aparatur pemerintah sipil maupun militer yang saya tidak sebutkan nama satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan takrim saya kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan para pemerintah kita diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan keamanan, jujur, adil, mengayomi rakyat. Amin ya Rabbal. Menurut koloniki pemerintah yang paling atas martabatnya yaitu RT. Tinggi nomor keberapa? Nomor ke-7. Ya kan nomor 1 presiden. Tinggi nomor ke-7, nomor ke-1 rendah 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ada Pak RT? Ada. Insya Allah RT kita mah jujur, amin ya Allah ya Rabbal. Pengen tahu ciri pemerintah yang zalim kepada rakyat? Pengen nggak? Deleng untuk bokaten untuk ireng niku pemerintah kang dolim. Kok bisa kita lihat giginya kok hitam? Nah kalau pembangunan jalan itu ngegigitin aspal, tapi kan gak ada ya yang ireng apa untunya nih orang-orang nih, adanya juga kuning. Nah kalau kuning kasih pasta gigi, betul Pak? Campur raya aja ya, maaf nih kalau bahasa Jawanya amburadul, acak-acakan. Soalnya terlahir dari keluarga bahasa Sunda. Kalau nanti keras, saya turunan dari orang tua saya keras. Ada sisi lembutnya, itu turunan dari ibu saya. Kalau keras itu dari bapak saya. Kok kenapa turunan keras dan lembut dan lemah lembut? Karena pada waktu malam Jumat kadang-kadang bapak saya itu suka keras. Yang ngelemesin ya ibu saya. Yo, mohon maaf yo. Iki yo apa itu? Tak lupa pula kepada ukhti saya, moderator, pembawa acara, pengatur waktu. Apa ini, trio wek-wek apa trio macan? Trio wek-wek ya. Trio santri. Yang sangat ayu-ayu, kita doakan tahu. Saya juga tahu ini yang tiga ini jomblo. Tudung dua rapi ya. Belum punya suami ini juga, sama kayak saya. Ya Neng ya. Jangan ada dusta antara kita Neng. Kita doakan MC kita yang tiganya yang lagi tolak apa ustazah di sini. Ustazah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah rezekinya, dicepatkan jodohnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya bokap kalau nggak ada amatnya yaitu Ustaz Mahmud ya ada yang lumayan kalau buat nakut-nakutin berit apa. Alhamdulillahirobbil. Tak lupa kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang jumlahnya Masya Allah begitu banyak. Berapa ribu ini? Tapi kebanyakan ibu-ibu daripada bapak-bapak. Kenapa? Kalau bapak-bapak biasanya kalau ngaji nih, dia datang ke majelis, kiainya baru mulai langsung mana? Begini aja. Ada geluduk, coba aja duduk rumah ngajinya ngedehem aja, duduk ngedehem. Kalau ibu-ibu kompak rame. Ramenya kenapa? Ngaji pada rapi, betul nggak ini? Pakai kerudungnya pada sama, betul? Tasnya juga sama, betul? Isinya apa? Lemper. Ya imam nerangaken ngoten. Ibu-ibuna pada mangan. Sama satu ketinggalan parfum nenek-nenek. Ada yang bawa parfum nenek-nenek? Parfum wangi, parfum minyak wangi ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Kalau ada saya minta, sakit perut. Kita doakan mudah-mudahan para mustami'in kita, wabil khusus mustami'in yang hadir, umumnya muslimin muslimat, mudah-mudahan diberkahkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Ditambah-tambah keberkahannya, bisa angkat ke Mekah, amin. Pengen apa? Pengen ke Mekah? Pengen menunaikan ibadah haji? Punya uangnya? Sehat ya lo. Berangkat haji itu ibu bapak bukan adanya uang,
bukan banyak harta tapi ketergantungan nasib. Kalau ibu keadaan tidak punya, jangankan buat naik haji, makan sehari-hari pun masih kekurangan. Kita ajam di dalam hati kita, punya uang 500, punya uang 700, punya uang 200 perak pun kita tabungin, niatin untuk ibadah haji. Insya Allah yang memberangkatkan haji entah itu anak kita, entah itu cucu kita, entah itu keturunan-keturunan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Bisa tawaf nanti di Baitullah, amin. Bisa kita jarah ke makam Rasulullah, pulang lagi ke rumah, kebeli sawah, punya mobil mewah, istrinya nambah. Si ibu amin jadi nambah soleh, nambah soleh, soleha. Kalau istri bapak nggak usah banyak-banyak, satu juga cukup. Kalau suruh milih antara yang cakep dan antara yang jelek, pengen mana? Jangan ibu jangan dijawab pengen yang cakep apa pengen yang jelek. Hah? Kalau kata saya mah pengen yang jelek. Kenapa kok bisa yang jelek? Kalau yang cakep tua tambah tua keriput ya bisa jelek. Kalau yang jelek dari lahir sampai modal sampai maut ya tetap jelek. Emang wataknya begitu, gak pernah berubah. Betul. Meskipun rupanya jelek tapi kelakuan dan akhlaknya, agamanya dijunjung, dipakai, itu calon istri yang solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Iki panasnya pol ya. Boleh minum dulu, boleh? Gua, oh ini mau apa ini? Larutan penyegar. Mobil khusus kepada santriawan santriawati, hormat saya dan kecintaan saya. Mudah-mudahan para murid yang belajar di pondok I'anatul Talibin atau di Nahdlatul Mubtadi'in, mudah-mudahan pulang dari sini dimanfaatkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dikasih kelancaran kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Pulang dari sini jadi panutan agama. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi kebanggaan orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, puja kali puji syukur kehadirat ilahi yang maha ghafur. Berkat limpahan rahmat Allah, berkat taufiknya Allah, berkat hidayahnya Allah, kita bisa berkumpul menjalankan ukhuwah Islamiyah, silaturahmi sesama muslim. Nomor keduanya menyumbadanan panguleme pangarsa Kiai Haji Maksudi. Yang nomor pertama yaitu haul Kiai Haji Muhammad Ma'ruf. Kita doakan mudah-mudahan Allah jauhkan dari azab kubur, Allah luaskan kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ditempatkan di sisi yang layak Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam khabariyatul lahzat insya'iyatu maknan moga dilimpahkan ke baginda alam junjungan alam panutan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'at tabi'in, rawuh kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kenging muatan syafa'atul uzma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya jauh-jauh dari Pandeglang Banten ke sini. Tiada maksud dan tiada tujuan saya untuk
apa mematahi untuk mengasihi ilmu ke sini. Saya ingin uangnya cilik, uangnya cilik, bukan berani-berani saya untuk mengasih tahu, memberikan mau'izah hasanah kepada orang sini. Satu, perniatan saya menjalin ukhuwah Islamiyah, silaturahmi, sabab al muslim akhul muslim, la fadla li ahadin illa taqwa. Muslim orang Indramayu sama muslim orang Cirebon, muslim orang Papua sama muslim orang Banten, muslim Indonesia sama luar Indonesia, akhul muslim. Ulama ahli bayan ittifaq, lapan akhu di situ badai tauriyah. Apa itu badai tauriyah? Labdun lahu maknayani wa urida bihil ba'id. Lapan akhir ini mempunyai dua makna, satu makna qarib dan yang nomor kedua makna ba'id. Saudara ini ada saudara dekat dan ada saudara jauh. Kalau saudara dekat, senasab, sesusu, seibu, sebapak, senenek, itu saudara dekat. Kalau saudara jauh, nah kayak saya sama orang sini, betul, itu sama-sama saudara. Nah kalau sama saudara sih merhatikan merhati, sayang tidak sama saudara kandung, sayang tidak, alhamdulillah. Kita ini saudara, al muslim akhul muslim, la fadla li ahadin illa taqwa, lapan illa manfi, terkecuali tidak ada yang unggul mungguh Allah, tidak ada yang mulia mungguh Allah, melainkan orang-orang yang takwa. Bukan takut sama yang tua, kiai sama orang bodoh, santri sama bukan santri, pejabat sama rakyat, rakyat sama pejabat. Mungguh Allah tidak mulia kalau dia tidak mempunyai sifat ketakwaan. Orang kaya sama orang miskin derajatnya sama, betul. Hakikat derajatnya sama, betul. Jadi apa yang kita sombongkan di muka bumi, apa yang kita sombongkan sekarang? Karena kehidupan di bumi ini hanya sementara, Bu, Pak. Ibu punya anak, punya sanak saudara, ada yang ke kota, betul. Kadang-kadang di kota itu ngontrak, kalau kagak bayar ya diusir, betul. Nah kita di bumi ini ngontrak, suatu saat akan balik ke asal, al aslu kawiyun, dari tanah kembali ke tanah. Apa yang dijadikan kebanggaan oleh kita melainkan takwa kepada Allah Subhanahu. Takwa ini apa? Takwa ilahi madarakul lisa'adain wa tiba'u'a yang dinamakan dengan takwa imtithalu awamirihi wajtinabu nawahih, yang dinamakan dengan takwa melakoni segala perintah Allah, menjauhi larangannya, itu yang dinamakan dengan takwa. At-taqwa madaru kulli sa'adatin, takwa tempat sirkulasi, tempat berputar sirkuitnya setiap kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibu bapak mau bagja dunia dan akhirat, harus mempunyai sifat ketakwaan. Kalau kata Allah, orang Indramayu, janganlah kau membuka auratmu di hadapan orang lain. Orang Indramayu, janganlah kamu menggumbar auratmu di hadapan orang lain. Ibu bapak punya anak perempuan, keluar dari rumah tanpa menutup aurat, selangkah pula bapak dan ibunya melangkahkan kakinya ke neraka. Na'udzubillahi min. Ini kadang-kadang ini 5 hari lagi mau meninggal, wasiat sama cucunya, pengen beli legging, kagak munasabah. Kalau santri mah betul, kulitnya udah peot kayak kulit beduk, pengen
celana legging dibeliin, salah beli sama cucunya, dibeliin legging umuran kelas 5 SD yang mengkerut semua. Itu dipakai sama nih saya udah beliin celana legging, cok sama nenek dipakai. Akhirnya dipakai sama nenek, dipakai sama nenek. Orang bawa legging kebiasaannya kemana? Ke mall, betul? Mall, ada mall di sini. Naik motor ke kaki. Ibu awas itu bu, kejatuhan uang apa itu? Mangap enak ya bu ya. Alhamdulillah, saking nikmatnya ngedengerin ngaji sampai mangap aja begini. Kata Rasulullah, idza marartum birriyadil jannah farka'u, qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Majalisul ilmi, qala majalisul ilmi ay majalisul halal wal haram. Kata Rasulullah, idza marartum, apabila kalian semuanya ngeliwat. Apa ngeliwat? Ngincak yang lewat ya. Apabila kalian semua melewat satu majelis satu Raudhatul Jannah. Emang ada Raudhatul Jannah di surga? Para sahabat bingung, kok di dunia ini ada Raudhatul Jannah, kok di dunia ini ada taman dari surga? Para sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Seperti apa bentuknya, seperti apa rupanya taman surga yang ada di dunia? Qala majalisul ilmi ay majalisul halal wal haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu di mana tempat dibacakannya ilmu, di mana di situ dijelaskan mana yang haram, di mana di situ dijelaskan mana yang makruh, mana yang mubah. Itu yang dinamakan oleh Riyadul Jannah. Makanya si ibu saking nikmatnya duduk di Raudhatul Jannah, patamanan surga, mangap aja kagak terasa. Utang tidak terasa. Punya anak 17 yang satu ingusan, yang cucu tongean kagak terasa. Enak nggak bu? Betul? Amin ya Allah ya Rabbal. Enak nggak? Gerah nggak? Gerah nggak? Kasihan deh lo, saya juga gerah nih. Terus ini terus sampai subuh. Lah kapan sholat asarnya? Saya juga pengen pulang, tapi belum punya bini, pulang juga ngapain? Kalau punya bini kan ada yang mijitin ya Pak Kiai, enak ya. Ini mah belum. Kan ngambang ke bini mulu ya. Nanti sambil nunggu apa namanya? Sambil nunggu kipas ya. Yang penting saya jangan ke bawah mabur aja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi antara kita dan ibu adalah saudara hakikatnya, betul. Jangan dusta, jangan ada dusta antara kita berdua, betul. Betul. Jadi hakikatnya tidak ada keutamaan yang muslim satu dengan muslim yang lainnya, melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nikmat yang kita tinggalkan, banyak nikmat yang kita syukuri. Di antara nikmat Allah, di antara nikmat Allah yang besar, di antara nikmat Allah yang agung, satu nikmat iman dan nikmat Islam. Santri punya bicara nikmat iman, Islam, lapat nikmat beliun tanpa batas. Maka lahu mustarakun bi afrodin kathira. Satu lapat yang mempunyai makna sangat universal. Satu lapat yang mempunyai makna banyak. Satu nikmat yang dinamakan nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu nikmat yang tidak terhitung afrodnya. Wa in ta'udzu ni'matallah la tuhsuha. Satu lapat kuliun tanpa batas. Nikmat iman, nikmat Islam, umum khusus min wajib. Apa itu Islam dan apa itu iman? Ini kadang-kadang kita ngaku Islam,
ngaku beriman kagak tahu apa itu Islam, kagak tahu itu iman. Betul betul kagak? Kadang-kadang bulan sendiri aja kita kagak paham. Betul, sama bulan Jawa aja kita kagak ngerti. Betul. Coba nih, habis bulan Muharram apa? Hah? Apa? Habis bulan Muharram Asyura, Safar. Habis bulan Safar apa? Rabiul. Habis bulan Rabiul Awal apa? Habis Rabiul Akhir apa? Wah, Jumadil Awal. Habis Jumadil Awal apa? Jumadil Akhir. Habis Jumadil Akhir apa? Habis Rajab apa? Wah, siapa itu yang bilang roh? Habis bulan Rajab apa? Habis bulan Sya'ban apa? Oh, ibu-ibu mah pada tahu Ramadan, dikit lagi dibeliin baju sama suami. Ingat dulu. Habis bulan Ramadan apa? Hah? Apa? Syawal. Habis Syawal apa? Habis kecepit kali. Habis Syawal apa? Zul. Habis itu? Habis itu? Ya paling lagi ke Muharram, cuma 12. Kadang-kadang ini anak kita tidak tahu bulan-bulan Islam, lebih tahu bulan-bulan Desember, Januari, Maret, April, Mei, gablek gajihnya nama. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, apa bahkan anak sendiri pun dinamai bulan itu. Lahir bulan Januari dinamain Januari. Betul? Ada Januari? Hah? Lahir bulan Februari dinamain si Febri. Lahir bulan Maret dinamain Maret. Desember sama dinamain. Kata Nabi sallallahu auladakum bi asma'il anbiya, kasih namalah anak-anakmu dengan nama para nabi. Bahkan satu ulama memfatwakan wajib kalau anak laki-laki punya anak laki-laki kita namain Muhammad. Imam Ghazali kakeknya Muhammad, kakeknya lagi Muhammad. Oh, saya mah dari dulu namanya Kiai Haji Marfu, kita ambil Marfu, Muhammad Marfu. Betul. Dari dulu anaknya namanya Kemon. Nah, jangan susah-susah kita kasih namain Muhammad Kemon. Kagak bakal seliru. Kita kasih nama aja satu Muhammad. Ini mah nama dari akinya, ini mah nama dari neneknya. Dari mana? Dari Al-Quran. Siapa namanya? Narun. Apa Narun? Neraka. Lah panas, dia kagak punya temen. Kalau ada yang deketinnya panas, namanya Narun. Siapa lagi namanya? Syaitan. Na'udzubillahi min. Meskipun dari Al-Quran itu pun harus nanya kepada para kiai, kepada ustadz setempat jikalau kita tidak mengerti maknanya. Dalam bahasa Arab ini ada kalimat hakikat, ada kalimat majaz, ada kalimat yang haram dimaknaan hakikat, ada kalimat yang wajib dimaknaan hakikat, ada kalimat yang haram dimaknaan majaz, ada kalimat yang wajib dimaknaan majaz. Contoh wajhullah, yadallah. Lafaz wajhu mempunyai makna apa? Rarahingnya diidopatin ke lafaz Allah wajhullah. Ini lafaz wajhu jangan diartiin mukanya Allah. Apa? Zatullah. Isnad majaz akli isnadu syai'in li ghairi ma huwa lahu. Apa namanya? Nyendek akan satu kalimah maring liyane apa? Bahasa Jawanya. Menempelin satu kalimah bukan sapi kudu anak kalau bahasa Sunda begitu. Bukan mukadol hanya contoh nih contoh.
Ada pemuda, ada pemuda kadang-kadang pacaran, habis pacaran dia bawa tuh ke pantai, dia bawa tuh ke mall, betul? Habis begitu pakai motor LX begini, ada lagi motor yang nungging-nungging itu apa, Satria F begini, itu nempel tuh, itu belum sah. Nempel ini apa namanya nih? Ya ini aja ya, pokoknya nempel sama gini, sunyoto namanya, susu nyolok tonggong, ngerti gak? Nah itu nempelnya si perempuan sama itu bukan haknya, berarti majal isti'arah bil kinayah haram lapan wajhu dimaknaan hakikat, sebab lapan Allah auzatullah mukhalifatul hawadis, tidak sama sama kita Bu. Allah tidak akan pernah sama-sama makhluknya. Jadi pusing ya kalau ngaji ya pakai iya. Kalau ngaji itu harus nemen-nemen manjada wajada. Pengen ibu punya anak ngerti, pengen ibu punya anak kiai, pengen ibu punya anak ustaz, pengen bisa baca kitab, pengen bisa baca Al-Quran, pondokin anak lah. Kita mah kagak mampu boro-boro mondokin anak, kita mainin baju aja kebelinya sepotong, makanya susunya kemana-mana. Ya jangan melihat yang kejauh, yang deket juga ngalu ya, yang deket juga banyak, pondokin anak ke situ. Umpama kagak mampu nih buat sekolah di sini, menyediakan kiai haji, menyediakan kiai haji maksudnya marfu, ada yang salaf dan ada yang modern, tinggal pilih. Dulu apa? Pengen nyari ilmu itu sulit, pengen nyari ilmu harus lewat belakang. Kenapa ada tentara? Pengen nyari ilmu sembunyi-sembunyi. Apa itu? Kalau ada beras diambil berasnya, kalau ada uang diambil uangnya. Sekarang mah dateng untuk nyamperin pondok pesantren gede yang ngajinya kagak ada, malu. Betul tidak? Intinya apa? Satu, meninjau zaman sekarang, pangkat anak ada 4. Satu, waladun zinatun, kita mempunyai anak sebagai perhiasan saja. Disuruh ngaji dia kagak mau, disuruh sholat dia kagak mau, disuruh makan dia kagak mau. Pengennya apa? Kawin. Anaknya banyak sebagai hiasan. Nih kayak gini nih, hiasan. Kalau kata Pak Kiai, bawa aja ke sono ke Banten. Buat apa? Taruh aja di mobil, ngeberat-beratin. Dah hiasan di sono juga ngeleyang ngelidek banyak. Hiasan kagak ada gunanya tuh, dipajang aja anak. Betul? Ada lagi waladun fitnatun, ini waladun fitnah. Di dunia kita sudah mempunyai musuh anak kita sendiri, yang kerjaannya menjelek-jelekkan orang tua, yang kerjaannya durhaka kepada orang tua. Betul? Apakah kita bisa mendidik? Apakah anak yang seperti itu bisa kita salahkan? Nanti dulu. Anak kita maling, anak kita zina, itu anak siapa? Anak si fulan, orang mana? Orang dukuh, mana orangnya? Itu orangnya siapa yang malu? Orang tuanya. Pengen motor, pengen mobil, sawah dijual, apa namanya, rumah dijual, semua dijual untuk apa namanya, nurutin kemauan anak. Naudzubillahi. Di dunia saja sudah menyusahkan, apalagi nanti di akhirat. Betul? Ketiga, waladun aduwun, ini yang paling rosak kalau kata orang Sunda. Pangkat anak menjadi musuh di dunia. Anak membangkang, anak tidak mau diam di rumah, anak tidak pada mau ngaji, anak diwarahan orang nurut-nurut. Kerjaannya ngebentak orang tua, kerjaannya melawan orang tua, mau diapakan anak kita? Apakah itu bisa disalahkan anak seperti itu? Nanti dulu. Yang keempat, pangkat anak
itu waladun qurratu a'yun. Ada anak soleh di Padang, Masya Allah itu anak siapa? Ke masjidnya rajin, betul. Tapi molor-molor di masjidnya kagak apa-apa dah itu. Ngajinya rajin, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Anak siapa itu? Soleh temanku. Apalagi wadon, ayo menulis, ayo soleha. Anaknya sinten? Oh anaknya pulang. Wong endi, wong duku. Siapa yang wangi? Siapa yang wangi? Siapa yang senang? Siapa yang bangga? Orang tuanya. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan, bagaimana kita mencetak anak yang soleh, anak yang taat kepada agama, dan anak yang berbakti kepada negara. Kalau orang tuanya mampu, silahkan kamu didik anak orang tuamu, anakmu. Di rumah kamu didik. Di rumah kamu pagahan ngaji. Di rumah kamu pagahan ngaji. Apa itu pagahan ngaji? Urukin ngaji. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya nih Ustaz, punten iki kulo arep nitipaken anak, kulo ngarep duwe anak sing solehah bisa ngaji, titip. Kalau sama kiai jangan ngomong doang, kasihan tuh kiai, bawa ya minimal ya susu, betul. Kagak ada susu ya rokok. Berapa rokoknya? Ya setahunan lah. Rokoknya setahun berapa? Sebungkus berapa? Sehari berapa? 2 bungkus kali setahun. Alhamdulillah. Kiai tidak mengharapkan itu. Kiai tidak pernah mengharapkan itu. Kiai hanya mengharapkan orang-orang sini berilmu, orang-orang sini berakhlak. Amin ya Allah ya Rabbal. Baldatun kita ini, negara kita ini sedang ricuh. Karena apa? Jangan kita lihat kepada orang lain, lihatlah diri kita sendiri. Betul. Apakah kita ini sudah benar? Apakah kita ini sudah mampu menyalahkan orang lain? Betul. Akibat diri kita sendiri. Bima kasabat aidina, tangan kita yang merusak, kaki kita yang merusak. Makanya kita jadikan bahan tafakur. At-tafakur sa'atan khairum min ibadati sab'ina sanah. Tafakur sejam, seperempat jam, semenit, setengah menit, sedetik itu lebih bagus daripada ibadah 70 tahun. Tapi tafakurnya jangan kagak bener. Ini tafakur kagak bener. Kapan gua kebeli mobil? Kapan ya gua kayak tetangga saya mah udah punya mobilnya 7, saya mah belum sepotong acan. Tetangga saya mah enak hidupnya, bukan disyukurin. Alhamdulillah tetangga saya udah kebeli mobil, siapa tahu saya sakit nanti ada yang nganterin. Alhamdulillah, harusnya begitu. Kembali lagi kepada iman dan Islam. Apa sih itu Islam? Islam ini menurut lughah, menurut bahasa, menurut terminologi, yaitu mutlaqul inqiyad syawa'un kana li ahkami syar'iyyah aw li ghairi. Yang dinamakan dengan Islam itu turut, manut, tepat, turut, mutlak, turut, kadar-kadar nurut. Contoh, kita punya kebogoh, punya kekasih yang didambak-dambakan, kekasih yang kita cintai. Anaknya mondok di sini, lumayan agak bader tapi anaknya nih di SMS sama kekasihnya, kan ulo ngentelin perapatan. Walah, saya lagi kagak punya duit. Akhirnya apa? Ngejual beras dijual, kitab digadein, sampai kolor-kolor. Lu pakai aja, yang penting gua pinjem uang 10.000, gua pengen ngapel. Ini kekasih gua nih udah SMS, nanti kalau saya kagak dateng nih putus. Itu dinamakan dengan Islam, tapi Islamnya menurut lughah, menurut bahasa. Yang dinamakan dengan syariat apa? Al-inqiyadu li ahkami syar'iyyah aw li ghairi. Yang namanya Islam itu turut,
peraturan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi terusin enggak cerita nenek-nenek? Terusin enggak? Kata Allah, hei perempuan, janganlah kau mendahulukan auratmu. Ini kadang-kadang ada tadi terusan cerita nenek-nenek pakai legging larinya ke sawah, yang tadinya ke mall kudunya ini lari ke sawah. Ini ada ngoyos di sini ibu? Ngoyos, tahu ngoyos? Ini begini ngoyos mah ya. Ini maaf, ngoyos mah begini ya. Nah itu celana kecil dipakai sama nenek-nenek udah peot kayak kulit bedung, otomatis begini. Nah dia ngoyos tuh begini, ngoyos begini, tiba-tiba robeknya di belakang lagi di sini. Alah ini kenapa lagi gua dipegang, aduh pulang dia. Pulang ke mana? Pulang ke rumahnya, minta tolong sama siapa? Minta tolong sama anaknya. Cuk, ini tolong legging saya tambalin. Tadi pas Nini di sawah ini sobek, ditambalin tuh. Kebetulan ini anaknya punya warung, kebetulan ada yang beli di situ, ditaruh di meja tuh legging, belum sempet dijahitin. Ada cucunya umuran kelas 3 SMP SD lah kira-kira, ini celana legging siapa? Kok proyek begini, kok sobek begini? Dia ada inisiatif lah, saya tambal aja. Ditambalnya bukan dijahit tapi pakai kertas kerupuk. Tahu kertas kerupuk? Dia lem, dia tempelin, dia bawa nininya. Nini habis sholat tohor tuh nininya, nini nih leggingnya udah beres dijahit, nini pakai dah kesono, insya Allah kagak robek lagi. Nurut aja nenek-nenek, dipakai terus ke sawah lagi, nandur lagi ke sini, otomatis kan ngejeblok tuh bacaan di situ. Ada orang yang baru pulang TK, umurnya masih kecil, masih belajar baca. Ini saya baru lihat legging ada namanya begini, dideketin tuh sama anak kecil, dideketin, dibaca tuh sama dia bacaannya, gurih, renyah, halal, 500-an. Ya pantat ini harganya 500. Udah keluar begitu masa rangu, yang rangu mah kerupuk. Jangan pakai legging ya bun ya, jangan pakai legging, karena menutup aurat itu wajib. Selangkah kita mau keluar dari rumah punya anak kita melangkahkan kakinya tanpa menutup aurat, selangkah pula orang tuanya melangkahkan kakinya ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Itu syariat Islam kalau dipanjangin sampai subuh kagak kelar. Betul. Kita langsung saja singkat, yang dinamakan dengan iman itu mutlakut tasdik, kadar-kadar percaya saja. Di TV ada berita di sana di Aceh ada tsunami kemarin, 10.000 orang meninggal, tapi nenek-nenek kagak meninggal. Ada angin puyuh kencang, itu nenek-nenek sama rumahnya kagak rempang. Itu nenek-nenek masih selamat, rumahnya kagak hancur. Ditanya sama reporter, nenek kok kenapa ini rumah nenek tidak hancur, kok kenapa nenek ini baik-baik saja? Karena saya sudah tahu sebelum ada angin topang beliau, saya sudah minum tolak angin. Jadi saya bablas saja angin nengoten. Oh begitu, itu hanyalah khobariyah, itu kabar ihtimal, mungkin saja benar dan mungkin saja salah. Mahkamalah sidqa lidatihi jara bainahum qadiyata wa khobar, itu hanya kabar saja. Ada pengeboman kemarin di Surabaya, kita tasawur dulu sebelum tasdik. Oh apakah benar di Surabaya kemarin ada pengeboman? Oh benar. Tanya ke tetangga, tanya ke anak, bener apa? Tanya sama orang Surabaya, oh bener. Nah di antara tasawur itu baru kita tasdik. Betul.
Jangan mudah percaya, betul? Jangan mudah mempercayai omongan orang, betul? Kita teliti dulu, kita tasawur dulu, apakah ini omongan benar, apakah ini omongan nyata, betul? Baru kita percaya. Ini ibu-ibu, ibu itu bapak ibu, suami ibu sekarang lagi sama janda tuh di jalan, kita langsung percaya. Riwuh nggak? Riwuh nggak? Datang itu suaminya digebuk pakai ini, bukannya ojek lu, tapi malah jadi janda. Kelakuan lu gimana? Begitu. Kita mudah percaya sama omongan orang lain. Kita tanya baik-baik, Kang, saking pundi? Kang, dari mana? Tadi saya dengar-dengar dari tetangga saya akan bonceng janda. Emang bener? Wah, itu mah bukan janda, itu mah perawan. Langsung tuh diapek. Jangan mudah percaya, betul? Balik lagi, iman ini menurut agama atas diku binajaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minatini biturullah, yang dinamakan dengan iman, percaya tasdik kepada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iman ini berbagai tingkatan. Iman ada iman ilm, ada iman taklid, ada iman ayan, ada iman hakikat, ada iman hakikiyah. Makanya ngaji mah puyeng. Kalau puyeng punya anak kita pengen bisa ngaji, ya pesantrenin, insyaallah di pesantrenin, amin ya Allah ya Rabbal. Satu yang dinamakan iman taklid itu kita percaya sama omongan ustaz, kita percaya sama omongan kiai, tapi kita tidak mengerti dalilnya, tapi kita tidak mampu mendatangkan dalilnya. Itu yang dinamakan imannya iman taklid. Kamu percaya adanya Allah? Ya, saya percaya. Apa dalilnya? Tidak tahu. Kata siapa? Kata Pak Kiai, kata Ustadz. Itu imannya iman taklid. Kalau kata orang Sunda mah itu turut munding, ikut-ikutan. Nomor kedua, dosa tidak kita mempunyai iman seperti itu. Sah tidak iman kita, iman taklid sah atau tidak sah? Sah saja iman seperti itu. Kalau ada mangsa, kalau ada waktu kita untuk belajar, ya silahkan belajar. Kalau tidak belajar, dosa karena tidak mengetahui dalil-dalil iman tersebut. Kedua, imannya iman ilm. Yang dinamakan iman ilm itu adalah iman yang tahu dari orang lain, atau kita tahu hukum-hukum Allah dengan mengerti dalil-dalilnya. Itu yang dinamakan imannya iman ilm. Nah, yang dua ini dikhususkan kepada kita, bukan kepada para wali-walinya Allah. Yang tidak iman ayat, iman hakikat, iman hakikiyah, itu imannya para wali-wali Allah, itu imannya para kekasih-kekasih Allah. Kita sebagai jelema awam, kita sebagai manusia awam, imannya dua. Satu iman taklid, nomor kedua imannya iman ilm. Kata Sayyidina Ali, jinnya para habaib, tamamun ni'mah al-mautu alal iman wal islam. Sempurnanya nikmat itu kita meninggal dunia menepi agama Islam, bari bawa iman. Amin ya Allah ya Rabbal. Sampun dong ya. Ngerti ora? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Paham? Nah, kalau paham, kata kakek saya, kalau kamu ngaji di mana mau di mana, kalau mustameknya udah ngerti, ya udah pulang. Ngerti nggak nih? Ngerti nggak? Kagak ngerti. Kata kakek saya juga, kalau kamu ngaji di mana-mana, kalau mustameknya belum ngerti, udah pulang aja. Itu sampai subuh mustamek kagak bakalan ngerti. Ya ini mah
Idhurus surur saya kepada Pak Kiai, kepada keluarganya ke sini, silaturahmi saya, mudah-mudahan kita doakan nih pondok tadi dari tahun 91 ya Pak Kiai, kayak filmnya Dilan ya, film Dilan tahun 90 91. Nah ini pondok pesantren berdirinya tahun 91, kita doakan panjang ila yaumil qiyamah, amin ya Allah ya Rabbal. Turunannya bisa memegang teguh pendiri pondok pesantren I'anatul Mubtadiin, amin ya Allah ya Rabbal. Santri-santrinya kita doakan mudah-mudahan santri-santrinya berprestasi. Susah amat ini ngomong, lelah mungkin ya. Udah muter-muter aja Bu. Tuh mobil juga dekil, badannya juga dekil ya, maklum belum burung mangan juga ini. Nanti nih Ustadz Mahmud saya gebukin nih pulang dari sini nih. Mana tuh Ustadz Mahmud kagak nongol-nongol loh. Kalau ada omongan saya yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada omongan saya yang salah ataupun menyinggung, ya saya itu dari pribadi saya. Saya mohon maaf, sebentar lagi kita akan menginjak bulan yang suci, yaitu bulan suci Ramadan. Kemarin di bulan Rajab itu kata para alim ulama tathhirul badan, untuk mensucikan badan. Kadang-kadang badan kita lebih banyak baca Al-Quran, lebih banyak megang HP daripada megang Al-Quran, betul tidak? Kadang-kadang tangan kita ini banyak megang remote daripada megang tasbih, betul enggak? Nah itu di bulan Rajab tathhirul badan, untuk mensucikan badan kita, betul. Di bulan Rah tathhirul qalbi, untuk membersihkan hati kita. Dalam manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, la yasluhu li mujalasatillahi ta'ala illa min rijzalat, tidak akan pernah ma'rifat kepada Allah, tidak akan pernah mengetahui Allah orang-orang yang di dalam hatinya mempunyai sifat-sifat keburukan, yang di dalam hatinya penuh kotoran. Apa kotoran hati? Iri, dengki, hasud. Tidak akan pernah mengetahui Allah, tidak akan pernah ma'rifat kepada Allah. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan pulangnya kita dari sini hidup kita tambah berkah. Yang punya kesusah, yang punya, nanti dulu ini mau pada mana ini, belum beres nih. Sebab ibu bapak lamanya duduk di sini, kata Allah, malaikat turun kamu ke kampung Dukuh, di situ ada pengajian, cabut dosa-dosanya ke situ. Orang-orang situ punya dosa, kau cabut. Orang-orang punya dosa di situ, kau bawa ke sini. Malaikat turun, dicabut tuh dosa-dosanya, bisa satu persatu. Ini dosa yang ini diambil, dosa yang ini diambil, balik lagi ke Allah. Gusti, ini dosa mau dikemanain? Ke gunung kagak mau, ke laut kagak mau, ini dikemanain? Kata Allah, nggak usah bingung-bingung, ente turun lagi ke kampung Dukuh, di situ ada pengajian. Kalau mustameknya pulang duluan, nah itu dosanya kasih ke orang itu. Ya, nanti biasain kalau ada pengajian jangan dulu pulang, nanti kalau udah ditutup doa, ditutup berkat, baru pulang. Ya, segitu saja dari saya. Segala kekurangan itu dari pribadi saya, kelebihan itu semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Mau sholawatan dulu nggak? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tapi ini bahasa Sunda, mudah-mudahan ngerti ya. Wasiat anu kahiji khusus pikeun para santri, ulah waka boga istri, lamun tacan bisa ngaji. Salatullah Allah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wasiat anu kedua khusus pikeun para pemuda, jangan mempermainkan cinta, komo Noel jubur rangda.
salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wasiat anu ketilu khusus bikin ibu-ibu kalau hidup pengen maju kalau dicandung jangan marah salatullah salam ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wasiat anu keempat khusus bikin para pejabat jangan khianat ke rakyat nanti ku Allah dilaknat salatullah salam ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah satu lagi wasiat anu kalima khusus bikin panitia ulah bohong berkat sekalian si amplop salatullah ala toha rasul salatullah salamullah ala yasin alafu minkum billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Sajidi. Dengan segala hormat dipersilahkan. Ya ini sok kenang gitu. Jaluk mic pendek. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا كريمنا شفيعنا وقفنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى كل اصحاب رسول الله اجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من غير الأهوال والآثار وتقضي لنا بها جميع الحاجات وقاتنا بها من سيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات وأعلمت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ثبت إيماننا في الدنيا والآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا واجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا ومعلمنا وجميع المسلمين والمسلمات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل المقيم الصلاة الأخير ولا تجعلنا وإياه من أهل الشياطين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والمرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة وبالله من الشيطان بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.